Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam membangun tanah dengan daun-daun yang gugur. Daun-daun ini penuh dengan nutrisi yang dapat digunakan untuk menumbuhkan pohon-pohon besar. Hutan tumbuh subur dengan sendirinya karena beberapa alasan. Yang utama adalah daun-daun yang gugur memperbaiki tanah dan melindungi tanaman. Saat kita berjalan di hutan atau di bawah pohon dengan daun-daun menumpuk, cobalah membungkuk dan mengambil segenggam tanahnya. Kita akan menemukan mereka berwarna gelap dengan bau yang menyenangkan, perpaduan antara tanah yang subur dan dedaunan tua. Tanpa kita sadari, mereka tersedia melimpah di sekitar kita sebagai pupuk alami yang disediakan bumi. Tumpukan daun kering tersebut adalah alat yang ampuh di mana bumi menggunakannya untuk meregenerasi lantai hutan dengan sendirinya. Hasil dari pembusukan daun kering tersebut kita kenal dengan humus. Humus terbentuk melalui penguraian limbah tanaman dan hewan oleh mikroba tanah, hewan, dan jamur pengurai. Pembentukan humus merupakan proses yang lambat dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Nutrisi yang dihasilkan dari humus adalah nutrisi yang penting bagi tanah dan organisme yang bergantung pada tanah untuk hidup seperti tanaman. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Di awal memulai berkebun, dengan sengaja saya mencari tempat-tempat yang terdapat tumpukan daun kering di sana. Yang tidak saya sangka adalah ini tidak sesulit yang saya kira. Saya mendapati banyak tumpukan daun bambu yang terurai begitu saja tanpa kita sadari. Saya juga menemukan lokasi pembuangan sampah daun kering perumahan, dan mereka tertumpuk di sana bertahun-tahun tanpa ada yang menyadari besarnya manfaatnya untuk berkebun. Saat kalian melihat video ini, coba renungkan. Bisa jadi tidak jauh dari tempat kalian ada tumpukan emas media tanam yang bisa kalian panen dengan gratis dan melimpah. Alih-alih membeli media tanam, saya secara rutin memanen humus tersebut sebagai media tanam. Entah sudah berapa karung terkumpul, tidak terbayang berapa rupiah yang saya hemat dari humus gratis tersebut. Selain sebagai media tanam, daun kering yang masih baru dan belum terurai biasanya juga saya bawa pulang untuk dijadikan salah satu bahan kompos. Intinya, mereka bagikan emas untuk pekebun organik. Apa manfaat humus? Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mereka disebut sebagai emas pertanian bagi para pekebun. Yang pertama, humus memperbaiki struktur tanah. Humus membantu menyemen partikel pasir, tanah liat, dan bahan organik menjadi agregat yang stabil di dalam air. Hal ini membuat tanah menjadi lebih gembur dan mudah diolah. Humus dapat bertindak seperti spons, menyerap air dan menahannya di dalam tanah agar dapat digunakan tanaman selama musim kemarau. Ketika air ditambahkan ke tanah yang mengandung humus, sebagian air akan tertahan di permukaan partikel humus, sementara sisanya akan tertahan di pori-pori di antara partikel. Saat tanah mengering, air yang tertahan di humus akan perlahan-lahan terlepas ke tanah di sekitarnya, sehingga menyediakan aliran air yang stabil bagi akar tanaman. Struktur tanah yang lebih stabil akibat adanya humus juga dapat mengurangi risiko erosi. Nilai positif lainnya bagi tanah adalah humus dapat membantu menstabilkan pH tanah ke arah netral. Manfaat humus yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Ketika seresah daun membusuk dan menjadi bahan organik, ia terurai menjadi nutrisi kimia dasar. Ketika proses penguraian selesai, nutrisi tersebut tetap berada di humus. Nutrisi kimia ini penting bagi tanah serta organisme dan tanaman yang memakannya. Humus mengandung berbagai unsur hara, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium, yang dilepaskan secara perlahan seiring waktu saat terurai, yang tidak larut dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Pelepasan unsur hara yang lambat membantu memastikan bahwa tanaman memiliki pasokan unsur hara yang dibutuhkan secara stabil sepanjang musim tanam. Bahkan, banyak ilmuwan tanah menyebutkan humus sebagai dapur atau tempat menyimpan nutrisi yang digunakan oleh tanaman. Manfaat penting humus berikutnya, menjaga ekosistem dalam tanah. Humus merupakan habitat bagi berbagai mikroba bermanfaat yang berperan penting dalam kesehatan tanah dan siklus nutrisi. Humus bermanfaat bagi mereka karena memberikan makanan serta menjamin tingkat kehidupan tanah yang stabil dan tinggi. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah secara alami
dan bercocok tanam dalam jangka panjang. Ekosistem yang terjaga seperti adanya hewan tanah seperti cacing tanah ataupun hewan kecil mikroorganisme lainnya berperan dalam menguraikan polutan tanah seperti zat padat, zat cair, dan zat kimia, menyediakan dan membantu penyerapan nutrisi dari tanah oleh akar tumbuhan, menggemburkan tanah sehingga oksigen lebih banyak masuk dan akar tanaman dapat tumbuh dan mendapatkan air, menjaga pH tanah tetap stabil, mengubah seresah daun dan sisa tumbuhan menjadi partikel-partikel kecil yang nantinya dirombak organisme tanah lainnya, dan menjaga ketersediaan air tanah dan membantu menjaga memelihara kelembapan tanah. Manfaat humus yang keempat yaitu mencegah beberapa penyakit tanaman dan meningkatkan hasil panen. Studi tahun 2013 juga menemukan bahwa humus dapat mengurangi penyakit busuk lunak dan meningkatkan hasil panen bawang merah. Sementara studi tahun 2022 menemukan bahwa humus mengurangi beberapa penyakit tomat pada tahun kedua percobaan dan menyebabkan peningkatan hasil panen tomat. Daun-daun kering yang berguguran penuh dengan nutrisi, dan terkadang seringkali kita dapati mereka begitu banyak dan dianggap sampah atau berakhir di pembakaran. Sayangnya, bukanlah ide bagus untuk mengaplikasikan daun kering langsung ke tanah, karena mereka membutuhkan waktu untuk terurai dan menjadi tempat persembunyian yang baik bagi siput. Untungnya, kita dapat membuat sesuatu yang sangat mirip dengan tanah hutan atau humus. Mereka disebut dengan cetakan daun. Cetakan daun bukan hanya cara berkelanjutan untuk mendaur ulang daun yang gugur, proses pembuatannya pun sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Tidak semua daun akan terurai pada tingkat yang sama. Daun yang tipis seperti daun bambu, daun asam, terem besi, dan lain sebagainya terurai paling cepat. Sedangkan daun yang lebih tebal dan keras seperti daun nangka, mangga, dan lain sebagainya membutuhkan waktu paling lama untuk terurai. Selain itu, daun yang baru saja gugur memiliki lebih banyak nitrogen daripada daun yang telah lama berada di tanah. Daun yang telah lama berada di tanah akan berubah warna menjadi coklat dan nitrogennya teroksidasi sehingga hanya menyediakan karbon. Karbon bermanfaat bagi tanah karena menahan kelembapan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai. Sedangkan nitrogen membantu pertumbuhan tanaman di masa mendatang. Campurkan keduanya saat membuat cetakan daun, karena rasio karbon terhadap nitrogen yang baik membantu mempercepat penguraian. Cara paling sederhana untuk membuat cetakan daun adalah dengan karung atau wadah plastik besar. Buat beberapa lubang di karung jika kedap udara, isi dengan daun, tutup karung, dan membiarkannya membusuk seiring waktu. Menutup tumpukan tersebut akan menahan panas lebih lama dan pembusukan akan lebih cepat. Selain itu, kita juga bisa membasahi daun di dalamnya untuk mempercepat prosesnya. Tetapi, pastikan daunnya tidak terlalu basah. Tingkat kelembapan yang terlalu tinggi sebenarnya akan memperlambat proses. Oleh karena itu, kantong perlu dilubangi untuk mengeluarkan uap udara atau kelembapan air di dalamnya. Salah satu sumber air yang baik untuk membasahi daun kering adalah menggunakan sisa cucian beras. Ini akan menambahkan jamur dan mikroorganisme bermanfaat untuk mempercepat penguraian. Jika kalian memiliki kebun yang cukup luas dan pasokan daun kering melimpah, maka membuat tempat khusus untuk menumpuk daun sangat dianjurkan. Bisa terbuat dari kawat, potongan bambu, atau ditumpuk begitu saja di atas tanah. Yang terpenting, pastikan mereka bersentuhan langsung dengan tanah. Proses penguraian yang menyentuh tanah memastikan interaksi dengan mikrobioma tanah di sana, menciptakan sumber bahan berkebun yang kaya dan lebih bernutrisi. Tempat yang ideal untuk meletakkan tumpukan adalah yang terlindung dari sinar matahari langsung atau hujan. Misalkan saja di bawah pohon besar atau di pinggir rumah kita yang teduh karena bernaung atap rumah. Seiring berjalan waktu, daun akan mulai membusuk dan tumpukannya akan menyusut hingga 2/3 dari ukuran aslinya. Cetakan daun siap digunakan dalam waktu 1 hingga 2 tahun. Memang membutuhkan kesabaran untuk memanen cetakan daun. Lebih baik lupakan tumpukan yang sudah dibuat dan buat tumpukan baru setiap mendapatkan daun kering. Begitu seterusnya. Sehingga di waktu berikutnya kita bisa rutin memanen cetakan daun dengan catatan kita juga rutin membuat tumpukan baru. Atau jika sudah tidak sabar menunggu terlalu lama,
Kita bisa memanen humus yang sudah disiapkan alam di tanah permukaan hutan, di bawah rumpun bambu, dan di tempat-tempat lainnya. Apakah humus dan kompos berbeda? Ya, kompos dan humus tidaklah sama. Meskipun kompos akan mengandung humus, semakin banyak humus dalam kompos kita, semakin baik untuk tanaman, tanah, dan lingkungan. Ada banyak sekali ilmuwan kesuburan tanah dan ilmu tanah yang menunjukkan bahwa humus adalah salah satu unsur terpenting dalam kesuburan tanah. Nutrisi dari pembusukan berakhir di tanah pada tahap tertentu. Nutrisi ini dipertahankan dan dibuat tersedia untuk tanaman melalui humus. Sedangkan kompos adalah tumpukan apapun yang masih membusuk. Ketika kompos telah menjadi stabil, kompos tersebut sekarang dianggap humus. Singkatnya, ketika daun masih membusuk, kompos tersebut dikomposkan. Ketika daun telah menyatu dengan tanah, kompos tersebut sekarang menjadi humus. Lalu, kompos membutuhkan keterlibatan manusia dalam prosesnya, mulai dari pengumpulan bahan-bahan organik, menjaga kelembapannya dengan pembalikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pembentukan humus seringkali tidak terlihat. Tumpukan daun terbentuk begitu saja di sana, dan di saat kita berkunjung lagi, kita akan melihat bahwa humus telah bercampur tanah dan daun yang lebih segar berada di atasnya. Jika penasaran apakah air hujan dapat merubah pH tanah, klik video pada kiri layar dan temukan fakta dan cara memperbaikinya. Jika ingin tahu ciri kompos yang sudah jadi dan siap digunakan, klik video pada kanan layar. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.